Indonesia dan juga buat semua teman-teman yang ada live mengikuti ibadah Imaging Ministry di tempat ini bersama dengan kami. Selamat menikmati malam minggu dan hari ini akan ditemani oleh saya di acara cakap-cakap tentang Tuhan dengan tema yang saya bawakan malam ini adalah hidupmu berharga bagi Allah. Nah, sebelum kita mulai acara kita ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, karena sepanjang hari ini Engkau sudah menjaga, memelihara kami, dan juga Tuhan menemani kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, dan juga Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Dan ampuni Tuhan untuk setiap pelanggaran kami, kebodohan kami, kelemahan kami, dosa kami Tuhan, dan juga hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan. Kami mohon ampun dan kiranya Engkau Allah yang menguduskan kami dan melayakkan kami. Dan kalau sebentar kami akan mulai Tuhan acara kami ini, biar Engkau Allah yang mengurapi kami semuanya Tuhan, biar saya juga yang menyampaikan Tuhan, sharing di tempat ini, dan juga teman-teman yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini boleh sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat dan kuasa-Nya bagi nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mulai acara cakap-cakap kita ini, cakap-cakap ya, karena kan ini kan Medan. Jadi kita buat acaranya cakap-cakap tentang Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama sharing nih ya. Bukan mengajari juga loh, karena saya juga masih belajar juga. Jadi kita sama-sama berbagi apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya pahami, saya sharingkan dengan teman-teman semuanya. Semoga bisa memberkati kita bersama-sama, memberkati teman-teman juga dan memberkati saya juga. Nah, hari ini kita mengambil tema yaitu tentang hidupmu berharga bagi Allah. Artinya berharga bagi Allah itu apa sih sebenarnya ya? Sebelumnya saya mau sampaikan dulu, punya nggak teman-teman semuanya barang yang berharga bagi kalian masing-masing? Contohnya nih, biasanya nih kalau cewek-cewek nih suka banget yang ngumpulin tas, baju, sepatu, atau mungkin perhiasan gitu kan yang berharga. Ada mungkin yang standar yang harganya 300-an ribu. Nah, ada mungkin satu dua barang yang kita beli dengan harga yang sangat mahal gitu. Dan untuk mendapatkan barang tersebut kita perlu usaha gitu. Contohnya nih kalau kita beli tas yang kita idam-idamkan dengan merek tertentu, yang lagi ngetren gitu, yang lagi booming gitu, dan semua orang juga pengen dapatkan tas itu. Nah, untuk membeli barang tersebut kita perlu usaha. Mungkin kita dengan menyisihkan sebagian uang kita setiap bulannya dari gaji kita gitu kan. Atau mungkin bagi yang masih kuliah atau yang masih sekolah ya kan, dapat uang jajan dari orang tuanya, mungkin bisa disisihkan sebagian. Kalau biasanya dapat 300 ribu, disisihin deh dulu 50 ribu per bulan supaya nanti bisa beli barang yang disukai tersebut. Nah, kalau barang tersebut sudah dibeli, sudah kita miliki, kira-kira seneng gak? Kalau saya sih pasti seneng ya, karena kan kalau umpamanya barang tersebut sudah saya idam-idamkan dan tiba-tiba pada waktu tertentu saya bisa beli nih, pasti kan kita punya sukacita tersendiri memiliki barang tersebut. Nah, begitu kita sudah punya, sudah beli nih barang ini, pasti akan kita simpan di tempat yang terbaik supaya dia bisa tersimpan dengan rapi, tidak hilang, tidak rusak dan sebagainya. Nah, untuk barang yang seperti itu aja kita bisa memperlakukannya dengan sedemikian rupa gitu loh. Kita simpan di tempat yang baik, kita jaga, kita rawat gitu kan. Nah, apalagi kita gitu loh. Pernah nggak kebayang kalau kita ini ciptaan Tuhan yang sangat spesial, yang berbeda dari ciptaan yang lain. Nah, kalau ciptaan yang lain Tuhan ciptakan dengan perkataan. Tuhan menciptakan alam semesta dengan perkataan, jadilah dan jadi gitu loh. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia saya dan teman-teman gitu loh. Nah, Tuhan bukan menciptakannya dengan perkataan jadilah manusia, jadilah Adam, jadilah Hawa. Enggak seperti itu gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita buka di kitab Kejadian, di Kejadian 1 ayat 26. Nah, boleh buka dulu Alkitabnya. Kalau nggak pegang Alkitab, boleh buka di handphonenya masing-masing.
Kita baca bersama-sama, saya bacakan di sini ayatnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar siapa teman-teman? Menurut gambar Allah. Jadi menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Ingat, laki-laki dan perempuan. Jadi yang diciptakan Allah itu dari awal itu hanya laki-laki dan perempuan. Ya teman-teman ya, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Steve. Dan juga bukan Hawa dan Siti. Jadi Adam dan Hawa. Jadi Allah dari awal itu menciptakan hanya 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, Adam dan Steve. Amin. Nah, jadi Allah menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan segambar dengan Allah. Jadi betapa spesialnya kita. Betapa berharganya kita. Jadi jangan ada yang menganggap dan melihat dirinya tidak berharga. Contohnya yang biasa membuat kita minder kan apa coba? Ada yang berat badannya tidak proporsional. Contohnya ya, ini contohnya loh. Jadi jangan ada yang tersinggung. Saya juga pernah tidak proporsional berat badan saya. Pernah 68 kilo. Jadi kalau umpamanya kita sering dibully gara-gara berat badan kita yang kurang proporsional. Dibilang gendut kek, dibilang buntel, dibilang bulet, segala macam deh ya kata-kata yang negatif. Jangan sakit hati. Bilang sama yang ngebully itu, bilang yang ngejein kita itu, bilang sama dia, bilang sama mereka, saya spesial loh di mata Tuhan. Saya ciptaan Tuhan loh. Saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, jadi bangun diri kita seperti itu. Nah, kalau umpamanya sakit hati, kadang-kadang memang kita sakit hati juga kalau kita dibulinya di depan orang rame, di depan orang banyak. Itu bisa membuat kita down. Tapi jangan biarkan perkataan orang lain, perkataan siapapun juga yang membuat kita menjadi minder. Jangan. Kalau kita sudah mulai merasa tidak percaya diri, dan kalau kita sudah mulai merasa diri kita kurang berharga gitu loh. Ingat kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Amin teman-teman semuanya. Jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, atau mungkin nih yang paling ngetren kan biasanya kan baik cewek ataupun cowok yang kulitnya putih ya. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Pasti kan semua orang suka ya kalau umpamanya kulitnya putih. Benar nggak teman-teman? Nah, kalau umpamanya kita berkulit yang sedikit hitam, ya kan? Sedikit hitam. Maaf ya. Sebenarnya bukan apa ya? Mungkin kita sering diajain ya kan, hitam, atau mungkin dibilang diajain kita apa ya? Kereta api gitu kan? Atau umpamanya apa lagi ya ajain biasanya? Kecap bango gitu kan, karena kecap bango kan hitam ya. Nah, mungkin kita sering diajarin seperti itu. Jangan sakit hati, jangan kecewa. Kenapa? Karena sebenarnya kalau yang berkulit hitam itu eksotis loh. Kalau putih kan gak eksotis. Bener gak sih? Jadi apapun keadaan kita, apapun fisikly kita, jangan biarkan orang lain membuli diri kita gitu loh. Dan perkataan orang-orang di sekitar kita itu membuat kita jadi tidak percaya diri dan mulai melihat gambar diri kita itu rusak gitu loh. Jangan. Selalu kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin teman-teman semuanya. Atau mungkin yang lainnya apalagi ya? Apalagi kira-kira yang sering dibully? Ada masukan gak? Yang kira-kira yang membuat kita sering dibully apalagi ya kira-kira? Oh iya, satu lagi, rambut keriting. Jadi kalau rambut keriting juga sering diejek loh. Sering juga dibully. Pokoknya dibilangkan, rambutnya
kalah ya keritingnya sama Indomie kalah ya keritingnya sama rambut kamu gitu kan. Ya biarin aja karena nggak semua orang juga rambutnya bisa keriting. Yang rambutnya lurus biasanya juga pengen dikeritingin. Nah jadi sebenarnya semua kita itu harus kembali kepada firman Tuhan supaya kita tidak melihat gambar diri kita jadi rusak. Amin teman-teman. Nah dan kita lanjutkan lagi ke selanjutnya. Jadi jangan biarkan orang-orang di sekitar kita membuat kita jadi down gitu, atau mungkin membuat kita jadi tidak percaya diri, atau akhirnya kita membuat diri kita jadi tidak berprestasi karena kita jadi minder gitu loh, nggak berani tampil apa adanya gitu loh. Jadilah diri kita apa adanya karena Tuhan juga menerima diri kita apa adanya diri kita. Jadi kalau punya Tuhan menciptakan kita dengan tubuh yang sedikit seksi, saya nggak bilang gemuk ya, sedikit seksi. Nah atau mungkin kita kurang tinggi gitu loh, kurang tinggi. Atau mungkin seperti saya bilang tadi, kulit kita hitam. Nah, atau rambut kita keriting. Tapi itulah yang paling sempurna menurut Tuhan. Jadi lihat diri kita adalah produknya Tuhan gitu loh, ciptaannya Tuhan gitu loh, kreasinya Tuhan. Karena suatu Tuhan menciptakan kita itu, Tuhan menuangkan segala kreasinya loh untuk menciptakan kita. Segala apa yang Tuhan yang ada di pikiran Tuhan itu dia tuangkan dalam diri kita. Jadi jadilah diri kita. Jadi bagian kita adalah bersyukur dengan apapun kondisi kita. Tapi bukan berarti kita menjadi apa adanya diri kita gitu loh. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke kembali kita ke temanya hidup. Kenapa hidup kita itu berharga bagi Allah? Kenapa kira-kira? Kenapa sih hidup kita itu berharga bagi Allah? Dari mana kita tahu kalau hidup kita itu berharga bagi Allah? Mungkin boleh kita tanya kepada diri kita masing-masing. Benar nggak sih hidup saya berharga bagi Allah? Masa sih? Gitu kan? Kan biasanya kan anak-anak muda kan nanya seperti itu. Kalau umpamanya dia kurang berprestasi atau di sekolah mungkin nilainya kurang bagus gitu, atau di tempat kerja mungkin prestasinya kurang, jadi kita merasa hidup kita nggak berharga. Enggak loh, bukan itu ukurannya. Jadi kita itu berharga di hadapan Allah bukan karena apa yang kita miliki atau apa yang kita punyai gitu loh, tapi memang pribadi kita itu yang berharga bagi Allah. Nah jadi yang pertama kenapa kita berharga bagi Allah? Yang pertama karena Tuhan itu menciptakan kita dengan, seperti saya bilang tadi, dengan segala kreasinya, dengan segala pikirannya. Bahkan 3 pribadi, Tritunggal Allah ya kan, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka bercakap-cakap loh, mereka berdiskusi. Ayolah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Mereka bertiga mendiskusikan gitu loh, seperti apa kita mau diciptakan gitu loh. Jadi jangan pernah lagi melihat diri kita itu kurang, tapi lihatlah diri kita itu ciptaan yang sempurna yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, yang kedua yang membuktikan bahwa kita itu berharga. Nah, yang kedua adalah apa yang Yesus lakukan. Bapa cuma punya satu anak, yaitu Yesus Kristus. Tapi Bapa itu rela loh memberikan Yesus bagi kita. Karena sewaktu kita jatuh dalam dosa, sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada lagi cara bagi kita untuk bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Nah itu kenapa, karena Bapa itu begitu mengasihi kita, makanya Bapa memberikan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk membuat kita kembali kepada, punya hubungan kembali dengan Bapa. Nah untuk hal ini boleh kita baca di kitab Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes 3 di kitab Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Di sini dibilang, mungkin ini semua ayat sudah hafal di luar kepala ya, karena setiap Natal pasti kita baca ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi karena begitu besar kasih Allah, makanya Bapa memberikan Yesus bagi kita. Sehingga kita kembali punya hubungan dengan Bapa. Sehingga kita bisa kembali punya hubungan pribadi dengan Bapa. Yesuslah yang membuka jalan bagi kita. Yesus itu jalan bagi kita untuk sampai kepada Bapa. Itu salah satu bukti bahwa Bapa itu begitu mengasihi kita. Dan kenapa Dia mengasihi kita? Karena kita begitu berharga bagi Dia. Nah, yang ketiga, bukti bahwa kita itu berharga bagi Bapa, yaitu Bapa itu menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Mungkin kita berpikir kan, aduh hidup saya ini sudah berantakan deh gitu kan, sudah sekolah juga selalu ranking terakhir gitu kan. Siapa yang selalu ranking terakhir? Ayo ngaku. Orang jujur kalau di sekolah minggu selalu bilang kan, bohong itu dosa, kata anak sekolah minggu. Tapi sampai dewasa kayaknya bohong itu tetap dosa ya. Bener gak sih? Atau enggak ya? Bener ya teman-teman. Nah, jadi mungkin kita dari sekolah dulu mungkin tidak pernah berprestasi atau selalu ranking terakhir. Nah, pas kuliah begitu juga. IP-nya berapa? Selalu maksimal 2 gitu loh. Pas-pasan banget. Kadang-kadang nasakom lagi. Masih kan enggak nasakom? Nasakom itu nasib 1 koma. Jarang-jarang dia dapat 2,5 gitu loh. Mungkin cuman maksimalnya 2. Yang penting lulus aja deh gitu. Nah, pas sudah setelah selesai kuliah mau cari kerja nggak dapat kerja gitu loh. Akhirnya kita merasa bahwa hidup kita ini nggak berarti. Mau jadi apa ya? Kayaknya nggak ada masa depan gitu atau apa segala macam gitu. Nah, jangan berpikir seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di Yeremia 29 ayat 11. Kita buka ayatnya, Yeremia 29. Ayatnya yang ke-11 saya bacakan di sini. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, ini bukan manusia yang bilang loh. Bukan bapak kita yang bilang. Bukan bos kita yang bilang. Bukan dosen kita yang bilang. Bukan guru kita yang bilang. Tapi Tuhan yang bilang loh. Tuhan yang berjanji sama kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Yang pertama damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin, teman-teman semuanya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi bukan tidak ada masa depan. Bersama dengan Tuhan kita punya masa depan. Jadi kalau umpamanya kita melihat diri kita sekarang sepertinya tidak ada masa depan, semuanya sepertinya kurang, semuanya sepertinya menemui jalan buntu. Nah, jangan putus asa gitu loh. Tetap lihat bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Semuanya, teman-teman semuanya. Masih di sini teman-teman semuanya? Nah, kita lanjutkan lagi. Apa sih yang sering membuat kita itu merasa tidak berharga? Mungkin ini juga didasari dengan mungkin dari latar belakang keluarga ya, atau mungkin kita di keluarga sering dibilang, apalagi kalau orang Medan ya, orang Medan kan suka kali ya orang tuanya bilang anak-anaknya kan nanti memang dasar anak beginilah, apa segala macam, yang kata-kata yang tidak pantas diucapkan disampaikan kepada anak-anaknya. Atau mungkin kita juga kakak beradik suka saling ejek gitu, suka saling merendahkan mungkin ya kan. Jadi akhirnya kita tanpa kita sadari hal tersebut membentuk diri kita gitu, jadi pribadi yang tidak pede gitu loh. Tapi kepedean juga nggak bagus juga sih kalau terlalu pede ya kan.
Nanti kalau terlalu pede, terlalu cenderung jadinya nggak tahu malu gitu loh. Maaf ya teman-teman semuanya. Kadang-kadang suka merasa lucu. Jadi terlalu pede juga, yang namanya terlalu itu nggak ada yang bagus ya kan. Terlalu pede juga nggak bagus. Tapi kalau umpamanya nggak pede lebih nggak bagus lagi gitu loh. Jadi kalau kita melihat diri kita itu kecil gitu loh, itu sebenarnya kita sudah salah gitu loh. Kita sudah menghina pencipta kita gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita melihat diri kita kayak saya ini nggak bisa deh, nggak mungkin, kayaknya udah nggak ada harapan lagi, ini sudah jalan buntu, ini sudah vonis, ini sudah tidak mungkin lah. Nah kita mungkin berpikir seperti itu, ya itu berarti kita sudah mengecilkan Tuhan dalam hidup kita gitu loh, dan kita sudah membuat membuat Tuhan itu tidak punya kuasa lagi dalam hidup kita gitu loh. Padahal kan sebenarnya kan Tuhan selalu punya jalan keluar gitu loh. Jadi makanya kalau kita punya masalah atau kita punya persoalan, jangan datangnya kepada manusia. Karena kalau kita datang kepada manusia, belum tentu manusia itu akan mendengarkan kita. Bisa jadi malah nanti dia akan mengejein kita gitu loh. Atau mungkin dia mengata-ngatai kita, atau gosipin kita di belakang kita. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita punya masalah, datang kepada Tuhan gitu loh. Itu adalah tempat yang paling tepat untuk kita mencari jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Jadi datang kepada Tuhan, kasih tahu sama Tuhan gitu loh. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang ada dalam hati kita gitu loh. Nah, karena sebenarnya kalau kita datang kepada manusia, bisa jadi kita malah akan kecewa gitu loh. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Nah, kalau umpamanya saat sekarang ini kan masa-masa pandemi ini mungkin banyak juga orang yang kehilangan pekerjaannya. Atau mungkin kalau punya usaha mungkin juga agak mandek gitu kan. Jangan putus asa gitu loh. Tetap berharap kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan jalan keluar, pasti Tuhan akan berikan kepada kita jalan keluar masing-masing gitu loh. Nah jadi teman saya pernah bilang sama saya waktu saya mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup saya ya kan. Karena semua orang pasti dong pernah mengalami masa-masa sulit kan, nggak mungkin semuanya selalu musim semi terus kan, nggak mungkin gitu loh. Atau musim apa ya? Berapa musim sih di dunia ini? Berapa ya musimnya? Teman-teman berapa? 4, apalagi coba? Oh, satu lagi musim durian ya. Apa musim semi, musim salju, musim gugur, musim panas ya. Oh gitu ya. Jadi kadang kalau umpamanya musim semi itu musim banyak bunga-bunga ya kan. Kalau musim semi itu musimnya banyak bunga-bunga kan. Cie-cie yang lagi berbunga-bunga, cie-cie. Ayo siapa yang lagi berbunga-bunga? Oh iya, kata teman-teman di AMI musim cakap-cakap, cakap-cakap dengan Tuhan. Jadi apapun musim yang sedang kita alami dalam hidup kita, pasti ada waktunya musim itu akan berganti. Kalau kita sedang mengalami yang namanya musim gugur, pasti nggak enak ya kan. Atau mungkin musim apa lagi ya, kita pasti semua menantikan musim semi, karena musim semi adalah musim yang paling menyenangkan ya kan. Karena semuanya berbunga, semuanya berbuah di situ. Nah jadi kalau kita sedang mengalami musim yang tidak enak dalam hidup kita, pasti setelah itu kita akan mengalami musim semi. Sama seperti sewaktu hujan turun. Nah ketika hujan turun, gak mungkin kan hujan terus-terusan sepanjang hari, ya mungkin juga sepanjang hari, tapi kan nanti ada waktunya hujan itu akan berhenti. Nah begitu juga ketika kita mengalami kesedihan, mengalami duka dalam hidup kita, pasti juga nanti kita akan mengalami yang namanya suka juga. Jadi jangan pernah berhenti ketika kepedihan, ketika masa-masa sukar atau masa-masa sulit sedang kita hadapi. Tetaplah berpikir bahwa akan ada masanya kita akan mengalami masa-masa kesenangan juga dalam hidup kita.
Nah, jadi pesan saya kepada teman-teman semuanya di sini, jangan putus asa dan jangan lihat dirimu tidak berharga, jangan lihat kekuranganmu, jangan fokus kepada kelemahanmu, jangan fokus kepada apa yang tidak kamu miliki, tapi fokus kepada apa yang kamu miliki dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi jangan juga selalu mengharapkan apa yang bukan milik kita gitu loh. Jadi bersyukurlah dengan segala yang kita miliki saat ini. Apapun itu. Sama seperti saya bilang tadi, kalau kulit kita hitam, ya bersyukurlah kulit kita hitam. Jadi kita tidak perlu berjemur lagi karena kita sudah hitam. Nah, kalau mungkin berat badan kita agak sedikit berlebih, berarti kan kita tidak perlu makan banyak untuk menimbun lemak ya kan? Karena berat badan kita sudah berlebih gitu loh. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan lebih banyak lagi uang untuk beli makanan. Bener gak sih? Tidak perlu jajan lagi gitu loh. Nah, jadi apapun yang kita miliki saat ini, belajar untuk bersyukur. Pekerjaan, kuliah, sekolah yang kita miliki, orang tua yang kita miliki, teman-teman yang kita miliki, apapun yang kita miliki saat ini, bersyukurlah dengan itu semuanya. Jadi jangan lihat jangan fokus pada kekurangan kita, tapi fokus kepada kelebihan kita. Nah, saya mau sebelum saya tutup, saya akan berikan satu kesaksian ya kan, kesaksian hidup saya. Saat saya mau mendapatkan pekerjaan. Jadi saya dulu kuliahnya itu di namanya Akademi Kesehatan Lingkungan. Kalau sekarang udah nggak ada lagi kayaknya kuliahnya. Dulu saya kuliahnya di Lampung, namanya Akademi Kesehatan Lingkungan. Nah, saat saya lulus kuliah, bapak saya dulu pengen sekali kalau saya jadi pegawai negeri. Karena kalau orang Karo itu kayaknya memang harus pegawai negeri. Bener nggak sih? Ya kan, bener kan, orang Batak apalagi orang Medan ya kan. Pasti anaknya semuanya disuruh jadi pegawai negeri gitu loh. Nah, jadi saya melamar pegawai negeri itu sampai dari Lampung sampai ke Palembang, sampai ke Medan, sampai ke Kabupaten Dairi, semuanya saya coba. Sampai beberapa tahun itu saya ikuti terus. Sampai udah lelah dan capek ujian PNS dan gak lulus-lulus. Karena dari dulu kan kalau umpamanya ujian PNS itu kan agak sedikit negatif ya, ada tanda kutip lah seperti itu. Jadi sampai capek loh ngurus surat keterangan sehat dari rumah sakit sama surat keterangan apa dari kepolisian itu, SKCK ya, iya, surat keterangan berkelakuan baik. Sampai udah lelah loh mengurus itu dan gak lulus gitu loh PNS-nya. Salah ya, informasinya salah. Aduh, gimana sih teman-teman ini di sini, salah informasinya. Nah, jadi gak lulus juga gitu loh. Gak lulus juga PNS-nya. Sampai akhirnya saya mulai mencari kerja dengan cara saya sendiri ya kan. Saya gak ikut lagi ujian PNS. Saya melamar ya kan ke salah satu bank yang ada di Kota Medan. Dulu Bank Mandiri ya, saya pertama ngelamar itu. Saya buat lamaran ke sana, ke Bank Mandiri. Sebenarnya salah jalur sih ya, saya kan orang kesehatan tapi kok ngelamarnya ke bank gitu kan. Tapi pada waktu itu yang buka lowongan itu kebetulan Bank Mandiri, saya lihat di koran gitu loh. Jadi saya buat aja lamarannya. Nah, saya buat lamarannya, tiba-tiba saya dipanggil gitu loh. Saya dipanggil untuk interview. Nah, pas di interview dia bilang akan dihubungi kembali. Ternyata nggak dihubungi kembali, saya nggak lulus gitu kan. Nah, setelah itu saya 2 minggu kemudian saya dipanggil lagi dari bank tersebut. Tapi dia bukan supervisor yang kemarin, berbeda orangnya manggil saya gitu. Jadi saya datang, saya diinterview dan saya tidak akan melupakan jasa dari Bapak ini atas hidup saya, karena melalui dia akhirnya saya bisa kerja sampai hari ini. Nah, waktu saya dipanggil kembali, saya diingatkan Tuhan untuk berdoa tentang
Daniel. Jadi waktu itu sewaktu saya mau dipanggil untuk interview, saya dapat rema tentang Daniel. Boleh kita baca, nggak usah dibaca ya, saya bagikan aja di Daniel. Nah, jadi di situ dibilang bahwa waktu Daniel juga mengikuti sayembara itu, mereka itu ditemukan sebagai orang-orang yang 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang ikut sayembara tersebut. Dan saya bilang sama Tuhan, saya juga nggak mau kalah dong sama Daniel. Daniel sama saya kan sama, saya kan anak Tuhan juga. Masa Tuhan bedakan? Nah, saya berpikir seperti itu. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kalau dulu Tuhan Engkau membuat Daniel 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang ikut sayembara itu, Tuhan aku percaya juga Tuhan, saat ini juga Engkau akan membuat aku 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang ikut ujian ini. Dan aku pasti akan lulus. Aku akan diterima bekerja di Bank Mandiri. Engkau sudah menyediakan satu kursi buat aku di situ. Saya doa seperti itu sama Tuhan. Dan suatu saya interview, saya menunggu dan saya tetap imani itu, saya percaya itu. Dan seminggu kemudian saya dihubungi kembali dan saya diterima bekerja di Bank Mandiri. Jadi saya mau bilang sama teman-teman semuanya bahwa apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan fokus kepada kelemahan kita, jangan fokus kepada kondisi kita saat ini. Kalau kita melihat bahwa tidak ada harapan, selalu ada harapan. Dan kalau kita melihat diri kita tidak berharga, kita sangat berharga di mata Tuhan. Ingat tadi kepada apa yang saya sampaikan di awal bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan suatu Tuhan menciptakan kita 3 pribadi, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Yesus dan juga Roh Kudus. Mereka sama-sama menuangkan pikirannya, menuangkan idenya, kreasinya untuk menciptakan kita. Jadi kita adalah pribadi yang indah dan pribadi yang sempurna. Boleh bilang sama diri kita sendiri bahwa saya ini berharga, saya berharga di hadapan Tuhan. Bilang sama diri kita sendiri, saya berharga. Dan bilang juga sama teman-teman yang kamu jumpai, kamu berharga. Kalau kamu bertemu sama orang-orang yang putus asa, yang merasa dirinya tidak berharga dan tidak berguna, bilang sama dirinya, kamu berharga, kamu berharga, kamu berharga. Karena kita semua berharga di hadapan Tuhan. Amin. Amin teman-teman. Percaya nggak kalau kita berharga di hadapan Tuhan? Jadi kalau umpamanya kita melihat ke kaca dan kita lihat hidung kita pesek, itulah yang terbaik buat kita. Hidung itulah yang paling proporsional buat kita. Dan kalau kita lihat rambut kita yang kriwel, keriting, itulah rambut yang terbaik menurut Tuhan buat kita. Jadi syukuri apapun yang kita miliki. Tapi bukan berarti dibiarin ya, kita juga harus menghias diri kita supaya kita juga menjadi pribadi yang indah. Tapi keindahan itu yang paling penting adalah di dalam hati kita. Amin teman-teman semuanya. Amin. Jadi hari ini adalah cakap-cakap tentang Tuhan untuk youth dari keluarga Amazing Ministry yang pertama. Dan untuk setiap hari Sabtunya kita akan ketemu kembali di tempat ini dalam gelombang yang sama ya teman-teman ya. Dalam gelombang yang sama jangan lupa di jam 8 bersama dengan saya Arliani Ginting dari keluarga Amazing Ministry. Dan mungkin minggu depan kita sudah mulai masih tetap seperti ini atau akan kita informasikan kembali untuk minggu depan untuk topiknya. Tapi kami berharap teman-teman semuanya yang ada di rumah bisa tetap bergabung bersama kami. Kita bersama-sama menikmati malam minggu karena kan masih tetap stay at home kan, belum bisa kemana-mana kan, nggak mungkin juga malam minggu keluar keluyuran kan, nggak boleh kan. Jadi lebih baik kita bermalam minggu bersama-sama. Anda di rumah, kamu semua di rumah, teman-teman semua di rumah, dan kami di sini bersama keluarga Amazing Ministry live streaming, dan kalian bisa menikmati firman Tuhan bersama-sama dengan kami, sharing-sharing bersama dengan kami, cakap-cakap bersama-sama dengan kami, dan kita saling memberkati satu sama lain. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa Anda berharga, kamu berharga, kita semua berharga di hadapan Allah. Amin. Dan untuk sebelum kita menutup acara kita ini, saya dan teman-teman saya akan mempersembahkan sebuah lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Saya bersama dengan teman saya
Miss Lastiur, dan juga Miss Rani bersama dengan, tolong disorot dong kakak tercinta, keponakan saya yang paling ganteng. Nih ponakan saya yang paling ganteng, namanya Paul apa namanya kak? Paul Steve Ginting. Wah, sekolah musik loh. Sekolah musik, dia masih single ya. Masih single, belum sold out. Tapi emang gak boleh sold out soalnya masih SMA sih. Oke, kami akan persembahkan sebuah lagu bagaimana hidup kita berharga bagi Allah. Maaf ya kalau nanti ada yang kena marah setelah ini. Saya nggak ikut-ikutan ya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan hidupnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Patahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan hidupnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya.
menciptakannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Amin. Terima kasih. Shalom. Semuanya selamat menikmati malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Dan sebelum kita tutup ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat sharing kami Tuhan, buat cakap-cakap dengan Tuhan. Dan kalau kami belajar Tuhan bahwa kami pribadi yang berharga. Terima kasih Tuhan, Kau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Kau Tuhan. Dan biar setiap kami Tuhan boleh melihat gambar diri kami. Dan biar kami Tuhan melihat bahwa diri kami adalah pribadi yang sempurna, pribadi yang Kau ciptakan dengan sempurna Tuhan. Dan biar kami Tuhan mulai saat ini Tuhan belajar bahwa melihat diri kami itu bukan dengan apa yang orang lain katakan, apa yang teman-teman kami katakan, apa yang orang tua kami katakan, apa yang orang sekitar kami katakan tentang kami. Tapi biar kami melihat dan mulai memperkatakan kepada diri kami sesuai dengan apa yang Kau katakan kepada kami Tuhan, bahwa kami berharga di mata-Mu. Dan biar kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biar Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak muda Tuhan. Engkau membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, menjadi pribadi-pribadi yang berharga Tuhan, yang menjaga hidup mereka, menjaga hidup mereka dengan kekudusan Tuhan, dan menjaga hidup mereka dengan segala kebenaran-Mu Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh anak muda ke dalam tangan-Mu, dan Engkau yang membentuk mereka Tuhan, Engkau yang memakai mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat dan kuasanya bagi nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, bye. Sampai jumpa kembali, God bless.